صل وسلم على سيدنا محمد. اذكر الصلاة على النبي محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa safiyuh arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya cintai dan yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para habaib, para masyayikh, para asatid, segenap tokoh masyarakat, aparat pemerintah, pemuka agama yang sangat saya ta'zimkan. Wa akhussu bidzikri wat ta'zimi wat tabjil wat tawqir murabbi arwahina wa qulubina alimul allamah Abu Yahya Zainul Ma'arif beserta keluarga. Dan tak lupa pula kami haturkan rasa hormat kami kepada Fadilatul Ustaz Saif Abu Hanifah beserta keluarga. Mudah-mudahan Allah panjangkan guru-guru kita semua, amin. Diberikan panjang umur, diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya beliau, dipermudahkan di dalam urusan dunia dan akhiratnya. Dan mudah-mudahan semua para guru-guru kita terus bisa membimbing kita di dunia sampai akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat muslimin muslimat umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di malam hari ini kita berkumpul di ini majlis, berkumpul di masjid, dapat beriktikaf di tempat ini. Kita menghadiri majlis yang sangat agung dan mulia ini, majlis rutinan dari masjid ke masjid. Mudah-mudahan acara demi acara yang kita gelar bersama ini menjadi perantara penguat iman kita. Semakin kuat iman kita, semakin mapan ketakwaan kita, dan mudah-mudahan semua hadirin hadirat tanpa terkecuali semua yang ada di majelis ini mudah-mudahan oleh Allah dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Baik yang hadir ataupun yang berhalangan, yang telah menyumbang dana, tenaga, biaya, pikiran, mudah-mudahan semuanya yang ada niat di dalam hatinya untuk menyukseskan acara ini mudah-mudahan dibalas oleh Allah dan dimasukkan ke surga Allah, amin ya rabbal alamin. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semua, menegaskan kepada kita, berwasiat kepada kita bahwa kita sebagai umat yang iman, umat yang mukmin, yang muslim, kita selalu diperintahkan oleh Allah di setiap detik, di setiap waktu untuk selalu taat dan takwa kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha wallahu innallaha khabirum bima ta'malun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala,
Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang punya iman. Hei kalian semua yang punya iman, yang di dalam hatinya terdapat iman, yang punya iman di dalam hatinya, diperintahkan oleh Allah untuk selalu takwa dan taat kepada Allah. Tidak sampai di situ. Pesan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman bukan cuma takwa. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Kita sebagai umat yang beriman, perintah Allah kepada kita, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Di dalam diri kita, di dalam jiwa kita, orang yang beriman kepada Allah disuruh, diperintahkan oleh Allah untuk introspeksi diri. Amal ibadah yang kita lakukan selama hidup di dunia sudah cukup apa tidak untuk masuk ke surga Allah? Sudah pantas apa belum untuk mendapat maghfirah Allah? Ini kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu introspeksi dan takut kepada Allah. Oleh karenanya sangat beruntung sekali semua hadirin hadirat yang hadir di majelis ini malam Ahad. Orang-orang yang lain, umat muslim yang tidak mendapatkan hidayah, mereka bersenang-senang di malam Ahad, parti melakukan hal yang tidak diridhai oleh Allah. Akan tetapi kita semua dipilih oleh Allah, kita dipilih untuk menghadiri majlis yang sangat agung ini, merayakan, menunjukkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh para ulama, inna afdalal layali huwa lailatu maulidis syarif. Inna afdalal layali, sesungguhnya paling utamanya malam, paling agungnya malam, paling baiknya malam adalah yang pertama, Lailatu Maulidis Syarif. Adalah malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang mulia, yang paling agung dari malam-malam yang ada di dalam agama Islam ini Bapak Ibu, adalah malam kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian summa Lailatul Qadar, kemudian malam Lailatul Qadar, di mana malam ini ditunggu oleh umat muslim ketika sudah sampai di bulan Ramadan. Yang ketiga kata para ulama, thumma Lailatul Jum'ah. Kemudian Lailatul Jum'ah, bukan Lailatul Jum'ah versi panjenengan Bapak Ibu. Kalau malam Jumat versi panjenengan ini beda. Akan tetapi malam Jumat yang dimaksud oleh para ulama ini malam dibacakan di sana zikir, dibacakan di malam itu tasbih, berzikir, bermunajat, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata para ulama. Maka beruntunglah kita semua duduk di majelis ini, mendengarkan ilmu, hadir di majelis ini. Ini kita semua adalah anugerah yang Allah berikan kepada umat-umat pilihannya. Mudah-mudahan kita semua terus dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan salah satu hadis bahwa orang, manusia yang dipilih oleh Allah akan menjadi hamba yang baik ini akan diberikan, dikaruniai oleh Allah dengan 3 perkara. Idza aradallahu bi'abdihi khairan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada hamba-hamba kebaikan, maka ja'alallahu fihi 3 khisal. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hamba tersebut, akan memberikan hamba yang akan dijadikan sebagai hamba yang baik 3 khisal, 3 perkara. Apa itu 3 perkara? Mari kita ingat 3 perkara ini. Yang pertama, faqahahullahu subhanahu wa ta'ala fid din. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kita umat, kita orang yang beriman kepada Allah akan diberikan pengetahuan ilmu agama. Maka beruntung sekali kita duduk di sini mendengarkan tausiah, mendengarkan ilmu dari ustadz-ustadz kita. Ini berarti kita akan dikehendaki oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang baik, yang akan dimasukkan ke surga Allah insyaallah. Amin. Ini yang pertama. Oleh karenanya Bapak Ibu, kalau kita mendapatkan ilmu dari guru, dari kiai, dari habib, dari ustadz, dari para ulama, ilmu yang kita dapatkan, sekalipun ilmu itu sedikit para hadirin, tapi ilmu itu ayo kita bersama berusaha untuk mengamalkan ilmu itu semampu kita. Sebenarnya orang ini tahu ilmunya tidak boleh melakukan ini, akan tetapi dia lupa, dia khilaf. Tahu kalau ini haram, ini halal, ini batil, ini hak, ini mungkar, ini ma'ruf. Mereka tahu, akan tetapi dia lupa, lalai. Oleh karenanya Bapak Ibu, ketika kita sudah terjerumus di dalam kemaksiatan, kita dirayu oleh syaitan untuk melakukan hal-hal yang bermaksiat, maka cepatlah kita ingat kepada Allah. Innal ladzina amanu idz ja'ahum ta'ifatun minasyaitan innal ladzina taqaw
Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah, idz ja'ahum ta'ifatum minasyaiton. Ini orang yang sudah kelas takwa, Bapak Ibu. Tentunya ketakwaannya sudah kelas tinggi, beda dengan ketakwaan kita. Mereka orang yang takwa kepada Allah, idz ja'ahum ta'ifatum minasyaiton. Ketika mereka didatangi oleh syaitan, dirayu oleh syaitan untuk melakukan perkara-perkara yang batil, melakukan perkara yang haram, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka langsung pergi ke ustaz? Apakah mereka langsung baca kitab? Apakah mereka langsung sholat? Tidak. Yang dilakukan oleh orang-orang yang takwa tersebut kepada Allah cuma satu. Zakar. Ingat kepada Allah. Tadzakkaru. Ingat kepada Allah. Dia ingat kepada Allah. Ya Allah, saya ini hamba-Mu ya Allah. Saya akan kembali kepadamu ya Allah. Aku melakukan ini akan dicatat. Ini amal yang buruk. Ini akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat, di kuburku. Maka ketika orang yang takwa, ketika ditipu, dirayu oleh syaitan, tadzakkaru, ia ingat kepada Allah, fa idzahum mubsirun, maka seketika itu dia akan diperlihatkan oleh Allah bagaimana azab kubur, bagaimana azab neraka dan azab-azab yang lain. Subhanallah. Oleh karenanya Bapak Ibu, ayo kita selalu zikir, ingatlah kepada Allah. Paksakan lisan ini untuk selalu bersolawat, berzikir, meminta ampun, menyebutkan kalimat Allah, menyebutkan tasbih, menyebutkan istighfar, bersolawat kepada dan membaca kalimat la ilaha tauhid, kalimat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan inilah kita, ketakwaan kita, keimanan kita, keislaman kita akan terus bertingkat sehingga kita menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, orang kalau akan ditakdirkan menjadi orang yang baik, yang kedua, zahadahu fid dunya. Orang kalau akan ditakdirkan menjadi baik, kata Rasulullah, oleh Allah akan dijadikan zuhud. Zuhud itu apa? Zuhud itu di dalam hatinya tidak ada keterkaitan dunia. Orang itu Bapak Ibu yang menjadikan, karena hubbul mal ini adalah ra'su kulli khati'ah. Orang ini dengan cinta dunia sehingga dikatakan oleh Al-Imam Ali, beliau mengatakan man istaqama fi taubatihi, barang siapa yang istiqomah terus bertaubat kepada Allah, wazahada fi dunya faqadin tawa sairul maqamat wal ahwalis salihah. Ketika ada orang yang istiqomah taubat kepada Allah, bertaubat istighfar kepada Allah, oleh karenanya sebagaimana yang disampaikan Ustaz Anas tadi, beliau menyampaikan teruslah bertaubat kepada Allah. Umat Nabi Muhammad ini pilihan Bapak Ibu. Kita taubat kepada Allah akan diampuni kepada Allah. Ketahuilah Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sebesar apapun maksiat yang kita lakukan, kita pernah melakukan maksiat kabair, maksiat radha'il saghair, sebesar apapun maksiat yang kita lakukan, kalau kita mau bertaubat kepada Allah, maka ketika itu Allah akan mengampuni kita. Selain itu dosa syirik kepada Allah. Umat Nabi Muhammad ummatun marhumah, umat pilihan, berbeda dengan umat nabi-nabi sebelumnya. Oleh karenanya kita tidak meminta kepada Allah, akan tetapi kita ditakdirkan menjadi umat Nabi Muhammad. Ini adalah anugerah yang sangat mulia, anugerah yang sangat agung yang harus disyukuri oleh kita sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini, Pak, kalau taubat kepada Allah, istiqomah, zuhud, tidak ada keterkaitan di dalam hatinya kepada urusan dunia, akan dilipat gandakan amal-amal solehnya, semua maqamat akan dilipat gandakan oleh Allah. Makanya kata Rasulullah, zahadahu fid dunya. Sekarang coba kita perhatikan realita yang ada. Banyak orang ini ngejar dunia, tapi urusan akhiratnya lupa kepada Allah. Dunia, rizki ini sudah ada yang ngatur Bapak Ibu. Jangan tidak usah khawatir urusan rizki. Jangan mau kalah sama ayam, jangan mau kalah sama kambing, jangan mau kalah dengan hewan-hewan yang lain. Mereka semua itu, hewan-hewan itu, ayam, kambing, tidak pernah mencari makan disiapkan untuk makanan besok. Ada Bapak Ibu? Tidak ada. Oh, ada umat Nabi Muhammad, hamba Allah, orang beriman, mati-matian mencari dunia, ngejar dunia. Akan tetapi urusan akhiratnya lupa. Ayolah kita, merenunglah dari sekarang. Rizki sudah ada yang ngatur. Sedikit yang penting barokah. Sedikit dapat mengantarkan kita kepada Allah. Daripada banyak tapi membuat kita mendapat bala, banyak menjadikan kita mendapat azab, banyak menjadikan kita lupa kepada Allah. Lebih baik sedikit yang penting barokah. Jenengan punya dunia, punya mobil, punya madrasah, punya proyek ini, punya pabrik itu. Akan tetapi kalau menjadikan jenengan jauh kepada Allah, itu bukan nikmat Bapak Ibu, itu bala. Dengan handphone,
Kalau kita ini menjadi dekat kepada Allah, ini nikmat. Kalau menjadikan kita jauh dari Allah, ini bala. Jangan salah menafsiri, oh saya punya banyak dunia, oh rizki saya banyak, oh saya ini nikmat anugerah dari Allah. Lihat orangnya dulu Bapak Ibu. Oh ini orangnya sholatnya harian, bahkan sholatnya mingguan. Oh bukan nikmat itu, bala itu. Istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, ayolah kita jadilah orang yang zuhud kepada Allah. Zuhud urusan dunia. Semua kita tujukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gerak kita, diam kita, dunia yang kita miliki, kita tujukan semata-mata karena Allah. Mungkin dengan perantara ini kita akan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Rasulullah, sudah saya tidak banyak-banyak, hanya ini 3. Yang pertama, dia akan ditahukan oleh Allah, diberikan pengertian ilmu agama. Yang kedua, dia akan dijadikan zuhud. Tapi jangan salah paham Bapak Ibu, zuhud itu bukan orang tidak mau dunia. Oh saya harus menjadi zuhud, saya pergi ke hutan, tidak mau makan, tidak mau pakai ini itu, mau bertapa, itu bukan zuhud, itu salah. Yang dimaksud zuhud itu di hatinya tidak ada keterkaitan dunia. Justru Bapak Ibu, orang yang zuhud itu yang banyak orang kaya. Orang yang zuhud itu yang banyak orang yang kaya. Uangnya banyak, punya mobil banyak. Tapi tidak ada sedikit pun keterkaitan di dalam hati. Karena mereka yakin, orang-orang yang zuhud itu yakin bahwa dunia ini adalah titipan Allah. Dunia ini akan dipertanggungjawabkan. Apa yang kau lakukan untuk duniamu ini, semua akan dipertanggungjawabkan kelak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, sudahlah kita jangan terlalu berambisi di dalam mencari dunia. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib ketika ditanya, Ainal afdal bainal ilm wal mal? Lebih utama mana Sayyidina Ali antara ilmu sama uang? Cerdas sekali jawaban Sayyidina Ali. Bagaimana? Al-ilmu yahrusuka wal mal tahrusuhu. Oh, kalau ilmu itu utamanya, ilmu itu dapat menjaga ente. Ilmu dapat menjaga ente dari kemaksiatan, menjaga ente dari kemungkaran, menjaga ente dari perkara yang haram. Itu ilmu. Wa ammal mal wal mal tahrusuhu. Loh, kalau dunia itu bukan dunia yang menjaga ente, tapi ente yang jaga dunia. Oh, saya punya banyak perhiasan, takut dirampok, takut dicuri. Oh, awas sawah saya di sini, awas begini, rusak dan lain sebagainya. Kita diperbudak dunia. Dunia itu ada di bawah kita. Dunia itu titipan Bapak Ibu. Oleh karenanya, semua bapak-bapak yang ada mencari nafkah dengan uang dengan makanan yang halal. Sedikit yang penting barokah, sedikit yang penting dapat mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dunia, itulah harta yang harus kita cari untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarga kita semua. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, kalau orang ini akan ditakdirkan menjadi baik. Yang ketiga, wa yubsiruhullahu fi uyubi nafsih. Ini. Yang ketiga, kalau orang itu akan dijadikan sebagai hamba yang soleh, hamba yang baik, maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hamba ini akan diperlihatkan aib-aib dirinya sendiri. Oh iya, saya ini sholatnya masih belum istiqomah, sholatnya saya belum dijaga, saya masih sering bermaksiat mata, masih sering bermaksiat mulut, saya ini masih hina, saya ini masih penuh terlumur dengan maksiat, dosa-dosa saya masih banyak. Ini seperti ini yang dianjurkan oleh agama Bapak Ibu. Bukan kita sibuk mencela orang lain, bukan kita sibuk untuk mencari kekurangan orang lain. Itu tidak diperintahkan, tidak diajarkan oleh Islam Bapak Ibu. Kita ini diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengoreksi diri kita, untuk melihat kekurangan kita sendiri. Sudah baikkah diri kita ini? Oh, jadi sibuk memikirkan orang lain, sibuk mencaci orang lain, sibuk mencari kekurangan dan dosa orang lain. Itu tinggalkan Bapak Ibu. Makanya Rasulullah juga pernah bilang, man ayyara dzamba akhi lam yamut hatta yaf'alah. Barang siapa yang mencela dosa saudaranya, dia tidak akan mati kecuali dia melakukan dosa tersebut. Hakul adam itu namanya. Oh, antum melihat orang yang bermaksiat, orang di pinggir jalan, nauzubillah, menjual kehormatannya. Kasihan sekali anak siapa ini tidak punya ilmu, terlantar, tidak dididik. Kita hina mereka. Kita hina mereka, orang-orang yang lupa kepada Allah. Maka kata Buya, konsep Buya, kita tidak boleh melihat orang lain dengan pandangan seperti itu. Karena kita belum tahu pungkasan kita, Bapak Ibu.
Apakah kita semua mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan taat? Wa na'udzubillah, mudah-mudahan mati dalam keadaan taat semua. Mati dalam keadaan iman semua, tidak ada satu di antara kita mau mati su'ul khotimah, na'udzubillah. Kita belum tahu pungkasan kita seperti apa. Oleh karenanya jangan pernah mencaci orang lain, jangan pernah mencaci, mencela dosa dan maksiat orang lain. Bagaimana kita doakan mereka? Kita pandang mereka dengan pandangan kasih sayang. Kasihan. Saya doakan mudah-mudahan mendapatkan hidayah, mendapatkan bimbingan dari guru. Begitu Bapak Ibu. Orang sekarang ini, kalau ada tetangganya yang begitu, wow, jadi topik trending. Betul Bapak Ibu? Khususnya kaum hawa. Oh, saya bukan menyindir, tapi ini memang kenyataan. Orang perempuan itu kalau bicara setiap hari, itu perkataannya lebih banyak dari laki-laki. Kalau laki-laki berbicara setiap hari mungkin sekitar 500 kata. Kalau ibu-ibu bisa sampai 1 juta kata. Kenapa? Karena perempuan ini memang lebih mendahulukan ego. Lebih banyak berbicara. Oleh karenanya kita semua jaga lisan kita, mata kita, hidung kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, semua anggota tubuh kita lakukan semata-mata untuk taat kepada Allah. Untuk taat, untuk meniru akhlak Rasulullah, untuk meniru sunnah-sunnah Rasulullah. Kita mengaku umat Nabi Muhammad, kita harus cinta kepada Nabi Muhammad. Bagaimana menunjukkan cinta kita kepada Nabi Muhammad? Yaitu dengan meniru akhlak beliau. Tidak cukup dengan membaca sholawat tok Bapak Ibu ya. Tidak cukup dengan kumpul hadir di majlis seperti ini tok. Oh saya hadir di majlis, oh berarti saya orang pertama cinta kepada Rasulullah. Tidak bisa begitu. Cara untuk meniru, mengungkapkan cinta kita kepada Rasulullah, sebisa mungkin kita meniru suri tauladan Nabi Muhammad SAW. Sudah dinas oleh Allah di dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana, telah ada, lakum, bagi kalian semua, fi Rasulillah, di dalam diri Rasulullah SAW, uswatun hasanah. Oleh karenanya diam kita, pandangan kita, akhlak kita, tutur kata kita meniru akhlak baginda Nabi besar Muhammad SAW semampu mungkin. Ketika sholat pakai siwak Bapak Ibu, pakai siwak ini disunnahkan oleh Rasulullah. Laula an asyukku ala ummati la amartuhum bisiwak ba'da kulli shalah. Ba'da kulli wudu. Kalau andaikan aku tidak memberatkan umatku untuk bersiwak, maka akan diwajibkan oleh Rasulullah. Jangan cuma rokok aja disedot Bapak Ibu, bawa siwaknya juga. Sampai diceritakan siwak ini, Sayyidah Fatimah ketika mendengar Rasulullah berbicara seperti itu, langsung Sayyidah Fatimah ini tidak pernah lepas dari siwak. Mau tidur gigit siwak. Sampai suaminya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini cemburu kepada siwak Bapak. Siwak kamu ini loh. Sampai Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, "Lau kunta min ahlil qital laqataltuka." Andaikan kamu bisa saya ajak berantem, saya perangi kamu siwak. Ma faza minni ya siwak. Tidak ada yang bisa mengalahkan saya selain kau siwak. Setiap hari gigit siwak, mau wudhu gigit, mau tidur siwak toh. Kalau bapak-bapak sekarang kan enggak. Jangankan ke siwak, ke ojek gak cemburu. Punya motor, tapi istrinya dititipkan ke ojek. Coba kita tiru Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ghirahnya kepada perempuan sangat tinggi sekali. Mudah-mudahan kita semua bisa meniru suri tauladan Nabi Muhammad SAW. Menjadi umat yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad, meniru suri tauladan beliau, dan mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang selalu taat, takwa, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sedikit pendek tausiah ini, mudah-mudahan bisa diterima oleh Bapak Ibu, bisa bermanfaat bagi jenengan semua. Apabila ada tutur kata yang tidak pantas, yang tidak mengenakan, mengusik hati hadirin hadirat semua, maka Al-Fakir mohon maaf, karena itu murni dari kekhilafan Al-Fakir. Apabila itu benar, maka kulluha min indillahi azza wa jal. Syukran jazila ala husni istima' wa afwan ala kulli nuqsan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.